Pernahkah Anda merasa hidup ini berat, lelah, dengan tuntutan pekerjaan, cicilan, dan target yang tak kunjung habis? Kita sering merasa menjadi yang paling menderita, menjadikan keluhan sebagai pelarian. Namun, coba sejenak kita lihat ke sudut-sudut kota. Ada bapak tua yang tetap tersenyum mengayuh becak di bawah terik. Ibu penjual gorengan yang tenang di tengah panas wajan. Mereka hidup dalam keterbatasan, namun jarang mengeluh. Mungkin masalahnya bukan pada beratnya beban, tapi pada cara kita memandang dan meresponsnya. Mereka mengajarkan kekuatan syukur dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Mari kita belajar dari mereka, guru kehidupan yang sering luput dari perhatian. Banyak yang percaya, semakin banyak uang, semakin bahagia hidup kita. Faktanya, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan uang tak lagi meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Ini disebut Easterlin Paradox. Studi menunjukkan, kebahagiaan emosional hanya naik sampai titik tertentu, setelah itu datar. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Kebahagiaan sejati juga datang dari hubungan sosial, tujuan hidup, dan rasa syukur. Orang-orang sederhana justru sering lebih peka terhadap hal-hal kecil yang patut disyukuri. Mereka mungkin tak punya banyak, tapi kaya dalam kebersamaan dan makna. Setiap rupiah terasa berarti, dan rasa syukur mereka pun lebih dalam. Mereka bahagia bukan karena apa yang dimiliki, tapi karena cara mereka menjalani hidup. Di Yogyakarta, saya bertemu Bapak Sunar, tukang becak berusia lebih dari 70 tahun. Setiap pagi ia membersihkan becaknya, siap mencari rezeki meski pendapatan tak menentu. Namun, senyumnya selalu tulus. Capek itu pasti hidup, tapi mengeluh buat apa? Bersyukur bikin hidup lebih ringan. Bagi Bapak Sunar, setiap kayuhan adalah bentuk syukur atas kesehatan, pekerjaan, dan pertemuan dengan orang lain. Ia tak membandingkan nasib, hanya fokus menjalani hari sebaik mungkin. Rezeki sudah ada yang atur. Sedikit atau banyak, yang penting halal dan cukup buat makan. Kebahagiaan baginya bukan soal materi, tapi penerimaan dan rasa cukup. Ia menemukan kedamaian dalam rutinitas sederhana, merasa berkelimpahan dengan apa yang ada. Pelajaran mahal dari guru kehidupan di jalanan. Di gang sempit Jakarta, aroma gorengan Ibu Wati selalu menguar setiap sore. Janda dengan 2 anak ini memulai hari sejak dini, berjuang demi pendidikan anak-anaknya. Keuntungan pas-pasan, tapi semangatnya tak pernah padam. Berat kalau dipikir terus, Mbak. Kalau dijalani sambil bersyukur, jadi ringan. Anak-anak sekolah saja sudah bahagia. Setiap gorengan adalah harapan untuk masa depan anak gue. Kalau saya mengeluh, anak-anak ikut lemah. Saya harus jadi contoh. Hidup itu perjuangan, tapi harus dinikmati. Fokus Ibu Wati bukan pada kesulitan, tapi pada tujuan. Ia tak punya waktu meratapi nasib, energinya habis untuk hal produktif. Dari gerobak sederhana, ia menyebarkan inspirasi tentang kekuatan seorang ibu, dan kebahagiaan dari pengorbanan tulus. Bandingkan hidup Bapak Sunar dan Ibu Wati dengan kita di era digital. Media sosial jadi etalas pencapaian, memicu sindrom perbandingan sosial. Kita mulai mengukur kebahagiaan dengan standar orang lain. Rumah, pekerjaan, bahkan makanan terasa kurang karena melihat postingan orang lain. Akibatnya rasa syukur jadi langka, keluhan jadi respons otomatis. Kita lupa menghargai apa yang ada, terjebak dalam siklus ketidakpuasan. Sementara Bapak Sunar dan Ibu Wati, tolok ukur kebahagiaan mereka bersifat internal. Mereka bahagia karena bisa bekerja, anak sehat, dan hari ini masih bisa makan. Kita yang secara materi lebih beruntung justru sering merasa kurang karena terus membandingkan diri. Kisah Bapak Sunar dan Ibu Wati mengajarkan cara menyikapi lelah. Capek itu wajar, tapi membiarkan diri terus lelah secara mental adalah pilihan. Mereka memilih fokus pada tujuan dan rasa syukur, bukan keluhan. Sumber kekuatan terbesar datang dari dalam, dari alasan kuat di hati. Ketika punya mengapa yang jelas, kita bisa menanggung bagaimana yang sulit. Lelah bukan akhir perjalanan, hanya titik istirahat sebelum melangkah lagi. Saat lelah, berhenti sejenak, tarik napas,
dan tanyakit ading juan duas. Apa yang bisa saya syukuri? Dengan mengaling fokus ke syukur, kita dengan kekuatan untuk kembang. Apa rahasia ketegaran mereka? Syukur. Mereka membangun bentang syukur yang melindungi dari iri dan putus asa. Bersyukur mengubah perspektif, membuat kita menghargai kelimpahan yang ada. Syukur adalah latihan mental, seperti otot yang harus diasah. Bagi mereka, hal kecil seperti bisa bekerja atau melihat matahari terbit sudah jadi anugerah. Ilmu pengetahuan membuktikan, syukur meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan. Benteng syukur tak butuh biaya, bisa dimulai sekarang juga. Mulailah dari hal kecil, kopi hangat, senyum orang asing, atap di atas kepala. Semakin tinggi, semakin kuat benteng ini. Mengeluh itu manusiawi, tapi jika jadi kebiasaan, bisa meracuni kebahagiaan. Lawan mengeluh bukan diam, tapi aksi dan perubahan perspektif. Bapak Sunar dan Ibu Wati mengubah energi keluhan jadi tindakan. Sepi penumpang, Pak Sunar cari tempat baru. Harga naik, Ibu Wati cari solusi. Mereka memilih respons pejuang, bukan korban. Kita pun bisa melatih diri sebelum mengeluh. Tanya apa yang bisa saya lakukan sekarang. Fokus pada solusi, bukan masalah. Mengubah keluhan jadi kekuatan adalah keterampilan yang bisa dilatih. Kini saatnya membawa perubahan ke hidup kita. Inspirasi tak berarti tanpa tindakan nyata. Mulailah dengan tantangan satu kebaikan harian. Setiap malam, tulis satu hal baik yang terjadi hari itu. Ritual kecil ini melatih otak mencari hal positif, bahkan di hari terburuk. Perlahan, perspektif kita berubah, lebih sadar akan berkah kecil. Dengan syukur, kita tak menyangkal masalah, tapi tak membiarkan masalah mendefinisikan hidup. Jadilah seperti Bapak Sunar dan Ibu Wati, pejuang tangguh yang menemukan kebahagiaan dalam syukur. Hidup, dengan segala kesulitannya, tetaplah anugerah indah.